Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran di channel YouTube Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan membahas pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Materi yang akan saya bahas yaitu pada chapter 8 yang berjudul What Are You Doing? Pada chapter 8 ini nanti, we will learn to communicate states and events in progress in order to share information with others, yaitu untuk mengkomunikasikan pernyataan dan kejadian yang sedang terjadi, yang bertujuan untuk berbagi informasi dengan orang lain. Jadi nanti di sini kan sudah dijelaskan ya, kita akan mengkomunikasikan kejadian yang sedang terjadi. Jadi nanti pada materi ini kita akan mempelajari present continuous tense. Apa sih pengertian dari present continuous tense itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Present continuous tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang terjadi pada saat ini. Kata kerja yang digunakan pada present continuous tense yaitu verb ing. Dan perlu kalian ketahui, materi ini nanti masih akan berlanjut di kelas 9. Jadi, kalian harus memperhatikan dan memahami pengertian serta rumus dari present continuous tense. Oke, di sini saya langsung saja jelaskan untuk rumus dari present continuous tense. Yang pertama, untuk rumus pada kalimat yang positif, yaitu subject plus to be plus verb ing plus object. To be yang digunakan di sini kita menggunakan to be, is, am, dan are. Mengapa? Karena di sini kita menggunakan present, menyatakan aktivitas saat ini. Untuk to be is digunakan untuk subjek she, he, dan it. Sedangkan untuk to be, am, digunakan untuk subjek I. Dan yang terakhir untuk to be, are, digunakan untuk subjek you, we, dan they. Next, untuk rumus kalimat yang negatif, yaitu subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Hampir sama ya seperti yang kalimat positif, hanya kita tambahkan not setelah to be. Next, untuk rumus pada kalimat interrogative atau pertanyaan. Rumusnya yaitu to be plus subject plus verb ing plus object. Jadi di sini pada rumus untuk kalimat pertanyaan, to be-nya berada di depan kalimat. Dan jangan lupa pada akhir kalimat kalian tambahkan tanda tanya karena di sini adalah kalimat pertanyaan. Dan untuk rumus yang terakhir ada WH question atau biasa disebut WH question. Untuk kalian yang belum mengerti apa itu WH question, di sini saya akan jelaskan. Jadi WH itu merupakan singkatan untuk kata tanya yang biasa dan sering kita gunakan. Ada 5 W dan 1 H. Nah, apa aja 5 W itu? 5 W itu terdiri dari what, artinya apa. Kemudian ada why. Why itu mengapa. Kemudian when, artinya kapan. Where, di mana. Sedangkan yang terakhir ada who.
artinya siapa. Dan untuk yang H itu hanya ada satu, ya. Jadi W-nya itu ada 5 W dan 1 H. Hanya adalah how, bagaimana. Jadi jelas ya, di situ sudah saya tuliskan 5W dan 1H itu merupakan kata tanya yang sering kita gunakan. Untuk rumusnya yaitu ada 5W 1H tadi ditambah dengan to be plus subject plus verb ing, dan jangan lupa ditambahkan dengan tanda tanya. Nah, bisa dipahami ya untuk penjelasan dari present continuous dan rumusnya tadi. Jika kalian masih bingung, kalian bisa putar lagi mulai dari awal. Lanjut untuk aktivitas yang ada di buku halaman selanjutnya. We will work in groups. We will learn to say what Edo, Siti, Lina, Dayu, and Udin are doing. Jadi kita akan bekerja secara kelompok dan kita akan mempelajari untuk mengucapkan apa yang Edo, Siti, Lina, Dayu, dan Udin sedang lakukan. Kita bisa lihat gambar pada buku kalian halaman 103. Di situ terdapat gambar beberapa anak yang berada di dalam ruang kelas. Mereka sedang melakukan aktivitas yang bermacam-macam antara Siti, Edo, Lina, Dayu, dan Udin. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Anak laki-laki dan perempuan sedang sibuk membersihkan ruang kelas. Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai. Siti is mopping the floor. Siti sedang mengepel lantai. Lina is cleaning the whiteboard. Lina sedang membersihkan papan. Edo is putting the book back into the shelf. Edo sedang meletakkan buku kembali ke rak buku. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dan Dayu sedang membuang sampah ke tempat sampah di luar. Baiklah, di sini coba kita perhatikan gambar tadi dengan pernyataan yang sudah kita baca. Di situ ada the boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Ini merupakan kalimat present continuous tense untuk yang positif, ya. Jadi ada the boys and the girls. Ini merupakan subjek dari kalimat. Sedangkan are merupakan to be. Mengapa kita menggunakan to be are? Karena di sini subjeknya ada the boys and the girls. Ada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi subjeknya itu merupakan orang ketiga jamak. Maka dari itu kita menggunakan to be are. Sedangkan busy cleaning up the classroom. Cleaning atau bisa digabungkan dengan cleaning up ini merupakan verb ing. The classroom merupakan objek. Lanjut untuk kalimat yang kedua. Udin is sweeping the floor. Di sini Udin merupakan subjek, is merupakan to be. Mengapa? Karena di sini subjeknya merupakan Udin, anak laki-laki, seorang laki-laki. Hanya ada satu orang ketiga tunggal. Maka dari itu to be yang kita gunakan adalah is. Sedangkan sweeping, sedang menyapu, ini merupakan verb ing, dan the floor ini merupakan objek. Kita lanjut pada aktivitas di halaman yang berikutnya, pada halaman 107. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan bermain peran pada percakapan berikut ini. Jika pada
gambar yang sebelumnya kita sudah mempelajari present continuous tense pada kalimat yang positif. Pada dialog berikut ini kita akan belajar present continuous untuk yang WH question. Nah, coba kalian perhatikan dialog berikut ini. What are you doing, Udin? Apa yang sedang kamu lakukan, Udin? I'm doing my math homework for tomorrow. Aku sedang mengerjakan PR matematika untuk besok. Jadi di sini sudah jelas ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal untuk rumus yang 5W 1H tadi. Untuk rumusnya, what are you doing? What di sini merupakan 5W tadi. Are merupakan to be. You merupakan subjek. Kita menggunakan to be are karena di sini subjeknya kita menggunakan you. Kemudian doing ini sebagai verb ing. Kemudian Udin menjawab, I am doing my math homework for tomorrow. Ini merupakan kalimat positif. Aku sedang mengerjakan PR matematika untuk besok. Next untuk gambar yang kedua. What are they doing? They are playing congklak. What are they doing? Ini juga merupakan kalimat 5W1H tadi ya. Rumusnya sama, kita di sini menggunakan kata what. Apa yang sedang mereka lakukan? Are merupakan to be, they merupakan subjek, doing merupakan verb ing. To be-nya menggunakan are. Mengapa? Karena di sini subjeknya menggunakan subjek they. Untuk jawabannya, ini merupakan kalimat present continuous tense yang positif. They are playing congklak. Mereka sedang bermain congklak. They sebagai subjek, are sebagai to be, playing sebagai verb ing, congklak sebagai objek. For the last, untuk gambar yang terakhir, what is Siti reading? She is reading Goldilocks. Di sini juga sama, kita menggunakan WH question tadi ya, menggunakan what, apa. Kemudian to be-nya adalah is, Siti merupakan subjek, reading merupakan verb ing. Artinya, apa yang sedang Siti baca? Kemudian jawabannya, she is reading Goldilocks, itu merupakan kalimat positif. Untuk contoh dari WH question yang lain bisa kalian temukan di buku halaman 109. Di tabel berikut ini terdapat question dan answer. Di sebelah kiri untuk yang question atau pertanyaan, di sebelah kanan untuk yang answer atau jawaban. Di sini saya akan bacakan dan saya artikan teks berikut. Di sini saya akan bacakan dan artikan teks tersebut. Coba kalian identifikasi mana yang merupakan subjek, to be, verb ing, dan objek pada kalimat tersebut. Untuk yang pertama, what is Rina doing? Apa yang sedang Rina lakukan? She is returning a book to the library. Dia sedang mengembalikan buku ke perpustakaan. Number 2. What are Ronnie and Rudy waiting? Apa yang Ronnie dan Rudy sedang tunggu? They are waiting for us. Mereka sedang menunggu kita. Number 3. What is Rini doing? Apa yang sedang Rini lakukan? She is finishing the math homework. Dia sedang menyelesaikan PR matematika. Okay, we are going to the next page. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan bermain peran pada percakapan berikut ini. Pada dialog sebelumnya, kalian sudah mempelajari
present continuous yang ada pada kalimat positif dan WH question. Nah, pada dialog berikut ini, kita akan mempelajari present continuous tense yang digunakan pada kalimat pertanyaan dan kalimat negatif. Mari kita simak dialog berikut ini. Is she studying for the English test? No, she is not. She is studying for the math test. Oke, coba kalian lihat pada kalimat is she studying. Itu merupakan kalimat pertanyaan, ya. Is sebagai to be. Tadi pada awal saya jelaskan untuk rumus yang pertanyaan, to be-nya berada di awal kalimat. Is. To be is digunakan karena di sini menggunakan subjek she. Dia perempuan. Studying sebagai verb ing. For the English test merupakan objek. Jika kita artikan, apakah dia perempuan sedang belajar untuk tes bahasa Inggris? Kemudian dijawabnya, no, she is not. No menunjukkan bahwa ini adalah kalimat negatif. Kemudian diikuti dengan she is not. Masih ingat untuk rumus yang ada di kalimat negatif, ada subject to be plus not plus verb ing plus object. Jadi di sini kita gunakan she is not, she is studying for the math test. Itu merupakan kalimat positif. Dia sedang belajar untuk tes matematika. Next, untuk gambar yang kedua, are you telling them a funny story? Yes, I am. Are you? Ini merupakan kalimat pertanyaan. Are sebagai to be, you sebagai subjek. Telling merupakan verb ing. Them merupakan objek. Ya. Apakah kamu sedang menceritakan kepada mereka cerita yang lucu? Artinya seperti itu. Yes, I am. Nah, yes, I am ini merupakan jawaban dari pertanyaan itu. Dan yes, I am ini merupakan kalimat positif. Lanjut untuk gambar yang ketiga. Are they talking about us? No, I don't think so. Are they? Are merupakan to be, they merupakan subjek, talking merupakan verb ing, about us merupakan objek. Jadi di sini juga sama ya. Ini merupakan kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kemudian jawabannya no, I don't think so. Tadi di situ artinya apakah mereka sedang membicarakan kita? No, I don't think so. Ini merupakan kalimat negatif ya. I don't think so. Aku tidak berpikir demikian. Untuk aktivitas yang selanjutnya pada halaman 113, we will work in groups. We will look closely at the 12 pictures below and guess what the people are doing. Jadi di sini nanti kita melihat ada 12 gambar dan kita akan menebak apa yang orang tersebut sedang lakukan. Jadi di sini nanti kita bentuk pertanyaan dan jawaban. Kayak tanya jawab seperti itu ya. Apa yang sedang dilakukan? Dia sedang bla 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 seperti itu. Pada gambar ini nanti saya akan memberikan dua bentuk pertanyaan yaitu WH question dan pertanyaan yang menggunakan to be, disertai dengan jawaban masing-masing dari pertanyaan tersebut. Untuk gambar yang pertama, pertanyaan dengan menggunakan WH question. What is she doing? Jawabannya kita bisa menggunakan she is smiling. Nah, karena di situ gambarnya dia sedang tersenyum, jadi kita menjawabnya she is smiling. Dia perempuan sedang tersenyum. Kemudian untuk kalimat tanya yang menggunakan to be, is she logging? No, she is not. She is smiling. Nah, pertanyaannya di sini yaitu apakah dia perempuan sedang tertawa? Nah, di sini kan gambarnya
sedang tidak tertawa ya, dia hanya tersenyum. Jadi jawabannya kita bisa menggunakan no. She is not. Tidak, dia tidak sedang tertawa. But she is smiling. Dia sedang tersenyum. Kemudian untuk gambar yang kedua, di situ ada gambar sebuah keluarga, ada 2 anak dan kedua orang tuanya. Untuk WH question kita bisa menggunakan what are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Kita bisa menjawab they are laughing. Mereka sedang tertawa. Kemudian untuk pertanyaan yang menggunakan to be, are they laughing? Yes, they are. Ya, mereka sedang tertawa. Next, untuk gambar yang berikutnya, di situ ada seorang perempuan yang sedang berkaca menyisir rambutnya. Untuk WH question kita bisa menggunakan pertanyaan what is she doing? Untuk jawabannya, she is combing her hair. Dia sedang menyisir rambutnya. Kemudian untuk pertanyaan yang menggunakan to be, kita bisa menggunakan is she reading? Apakah dia perempuan sedang membaca? Nah, kira-kira jawabannya bagaimana? Yes or no? Nah, jawabannya adalah no, she is not, karena dia perempuan sedang tidak membaca, tetapi she is combing her hair. Dia sedang menyisir rambutnya. Next, untuk gambar yang berikutnya, di situ ada seorang anak laki-laki yang sedang mencuci sepedanya. Ya. Untuk WH question kita bisa menggunakan pertanyaan what is he doing? Apa yang sedang dia laki-laki lakukan? Jawabnya yaitu he is washing a bicycle. Dia sedang mencuci sepeda. Untuk membuat kalimat pertanyaan yang menggunakan to be, kita bisa menggunakan kalimat is he washing a clothes? Apakah dia laki-laki sedang mencuci pakaian? Nah, kira-kira yes or no? Nah, jawabannya adalah no, karena dia laki-laki sedang tidak mencuci pakaian, tetapi dia mencuci sepeda. Jadi jawabannya adalah no, he is not. He is washing a bicycle. Di situ masih banyak ya, terdapat gambar-gambar yang berikutnya. Kalian bisa menggunakan pertanyaan dan jawaban seperti yang telah saya contohkan. Oke, itu tadi penjelasan tentang present continuous tense yang ada pada chapter 8 kelas 8. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan dan bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.